Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah dari Universitas Cut Nyak asal Kutacani, Aceh Tenggara. Ini tugas mata pelajaran bioteknologi dari Bapak Dr. Randi Mulia. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan abang saya. Dengan abang siapa namanya, Bang? Aidil. Asli Kutacani, Bang ya. Abang ini sebagai asisten anggota. Asisten penelitian. Baik, saya akan menanyakan kepada abang ini tentang judul apa yang diangkat semalam di Belang Kejeren. Judul yang kami angkat di Belang Kejeren kemarin itu adalah hubungan antara karakteristik ekosistem tanah dan keberadaan mikorrhiza pada lahan perkebunan kopi di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luas. Dan apa yang pertama kali membuat abang tertarik menjadi anggota peneliti Bang Hamimi tentang mikorrhiza pada tanaman kopi? Dulu awalnya saya tertarik menjadi anggota penelitian karena kopi merupakan komoditas utama yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Gayo Luas. Selama ini pertanian lebih banyak diberikan pada pemupukan dan budidaya, sedangkan peran mikroorganismenya seperti mikorrhiza masih enggan diperhatikan. Dan mengapa si peneliti memilih Kecamatan Dabun Gelang sebagai lokasi penelitian? Karena Kecamatan Dabun Gelang merupakan salah satu perkebunan kopi di Kabupaten Gayo Luas. Selain itu, kondisi lahannya cukup beragam sehingga sangat menarik untuk diteliti. Baik, Bang. Saat pertama kali mengajukan judul penelitian, apakah si peneliti Bang Hamimi sudah membayangkan tentang penelitian ini? Awalnya sih peneliti ini mengira penelitian ini hanya mengambil sampel tanah lalu langsung dianalisis di laboratorium. Namun ternyata harus menentukan titik pengambilan sampel yang mewakili kondisi lahan, melakukan pengukuran di lapangan dan memastikan setiap sampel tetap dalam kondisi baik. Baik, Bang. Apa tantangan terbesar selama melakukan penelitian? Tantangan terbesar adalah proses pengambilan sampel di lapangan. Kami harus memastikan setiap sampel benar-benar mewakili kondisi lahan. Selain itu, cuaca, kondisi medan, dan proses analisis laboratorium juga membutuhkan ketelitian agar hasil penelitian tetap akurat. Dan bagaimana proses pengambilan sampel tanah dilakukan, Bang? Sampel diambil dari beberapa titik secara acak menggunakan metode survei. Tanah diambil pada kedalaman tertentu, diberi label sesuai lokasi. Gitu. Baik, Bang. Dan mengapa pengambil sampel harus dilakukan secara acak? Karena metode tersebut dapat menghasilkan data yang lebih mewakili kondisi lahan sebenarnya. Bagaimana proses identifikasi mikorrhiza dilakukan pada saat penelitian? Identifikasi dilakukan di laboratorium menggunakan metode isolasi spora mikorrhiza melalui penyaringan basah dan pengamatan menggunakan mikroskop sehingga jenis dan jumlah sporanya dapat diketahui. Penelitian menunjukkan bahwa pada lahan perkebunan kopi di Kecamatan Dabun Gelang ditemukan mikorrhiza dan genus Glomus dengan kepadatan sekitar 8 spora per 20 gram tanah. Kondisi tanah di lokasi penelitian juga masih mendukung pertumbuhan mikorrhiza. Baik, Bang. Dan mengapa keberadaan Glomus penting bagi tanaman kopi? Karena Glomus membantu meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor dan air. Dengan demikian
tanaman dapat tumbuh lebih sehat serta lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Bagaimana kondisi tanah di lokasi penelitian pada saat itu? Berdasarkan hasil penelitian kami, kondisi tanah memiliki pH sekitar 7 dengan suhu dan kelembapan yang masih mendukung aktivitas mikorrhiza, sehingga hubungan simbiosis dengan tanaman kopi dapat berlangsung dengan baik. Baik, Bang. Dan apa manfaat penelitian ini bagi petani? Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi petani bahwa menjaga kesehatan tanah sama pentingnya dengan memberikan pupuk. Dengan mempertahankan keberadaan mikorrhiza, tanaman kopi dapat tumbuh lebih baik secara alami. Mengapa mikorrhiza disebut sebagai pupuk hayati? Karena mikorrhiza merupakan organisme hidup yang membantu meningkatkan kemampuan akar menyerap unsur hara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Dan apakah penelitian ini masih dapat dikembangkan? Tentu saja, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lokasi yang lebih luas, jumlah sampelnya lebih banyak, atau mengidentifikasi jenis-jenis mikorrhiza yang menggunakan pendekatan molekuler. Pelajaran paling berharga yang Abang peroleh selama menjadi anggota penelitian di bidang kejeren, Bang? Saya sebagai anggota belajar bahwa penelitian membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kerjasama yang baik. Pelajaran paling berharga yang Abang peroleh selama menjadi anggota peneliti? Saya sebagai anggota belajar bahwa penelitian membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kerjasama yang baik, mulai dari pengambilan sampel hingga analisis laboratorium. Semua tahapan harus dilakukan dengan benar agar hasil penelitian dapat dipercaya. Dan bagaimana hasil penelitian dapat mendukung pertanian berkelanjutan? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjaga kualitas tanah dan keberadaan mikorrhiza dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara alami. Dengan demikian, penggunaan pupuk kimia dapat efisien sehingga budidaya kopi menjadi lebih ramah lingkungan. Baik, Bang. Dan harapan terbesar terhadap penelitian ini, Bang? Saya berharap penelitian ini dapat direferensi bagi mahasiswa, peneliti maupun petani dalam memahami pentingnya mikorrhiza pada tanaman kopi. Saya juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, abang-abang telah menyaksikan wawancara kami dengan si Bang Aidil dari anggota penelitian Bapak Hamimi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.